Kita ke informasi pertama. Setelah dibuka bagi wisatawan asing, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali pada Jumat pagi dibuka bagi pelaku perjalanan luar negeri. Namun hari pertama dibuka bagi PPLN justru tidak ada jadwal penerbangan reguler rute internasional. Suasana Terminal Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali Jumat pagi sepi, hanya petugas bandara dan stakeholder terkait yang bertugas menempati pos masing-masing. Hari ini belum ada jadwal penerbangan reguler internasional yang tertera di layar informasi, baik jadwal kedatangan maupun keberangkatan. Namun 3 maskapai untuk bulan Februari sudah memesan dan mengaktifkan kembali slot penerbangan internasional mereka dari bandara ini. Selain maskapai Garuda Indonesia dan Batik Air, Singapore Airlines sudah mengaktifkan kembali slot rute internasional mereka. Ketiga maskapai ini kini tinggal menjaring penumpang rute internasional sesuai slot yang dimiliki. Baik, kita tergabung dengan koresponden CNN Indonesia Igede Nyoman Wiryadinata di Bali. Nyoman, selamat pagi. Bagaimana aktivitas Bandara Ngurah Rai Bali di hari pertama dibukanya pintu masuk bagi wisatawan mancanegara dan pelaku perjalanan luar negeri? Ya Aldi, rencananya memang hari ini Bandara I Gusti Ngurah Rai setelah dibuka bagi kunjungan wisatawan asing, juga dibuka bagi pelaku perjalanan luar negeri. Namun hingga jam 10 pagi ini artinya belum ada slot penerbangan ataupun rute penerbangan baik datang maupun berangkat dari bandara ataupun dari terminal internasional yang ada di Bandara I Gusti Ngurah Rai ini. Memang pihak bandara menyatakan hari ini memang tidak ada penerbangan baik datang maupun berangkat. Artinya pemesanan slot memang sudah dan pengaktifan slot penerbangan rute internasional memang sudah dipesan dan diaktifkan dari 3 maskapai yakni Garuda Indonesia, kemudian Singapore Airlines dan Batik Air. Artinya Batik Air dan Singapore Airlines saja sudah artinya mengaktifkan untuk pertengahan bulan Februari ini. Walaupun belum jelas akan ada berapa penumpang, apakah mereka akan datang ataupun berangkat dari terminal internasional ini. Hanya saja kemarin memang maskapai penerbangan Garuda Indonesia sudah membawa 12 penumpang langsung dari Narita, Jepang. Pada pukul 16.30 mereka tiba di Bandara I Gusti Ngurah Rai dengan membawa 12 penumpang. 6 diantaranya adalah warga negara Jepang dan 6 lainnya adalah warga negara Indonesia yang kembali ke Indonesia ataupun ke Bali melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai ini. Artinya protokol kesehatan setelah ada penerbangan langsung kemarin sudah dilakukan dengan ketat karena beberapa simulasi sudah dilakukan sejak 14 Oktober tahun lalu. Artinya kemarin merupakan contoh nyata bagaimana Bandara I Gusti Ngurah Rai melakukan penanganan terhadap warga negara asing maupun penumpang di terminal internasional yang sudah tiba di hari ataupun di perdana penerbangan langsung dari luar negeri tersebut. Artinya persyaratan protokol kesehatan memang ketat dilakukan, termasuk juga persyaratan penerbangan ke Bali. Artinya wisatawan yang datang ke Bali kemarin tentu persyaratannya sudah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Artinya mereka harus memiliki ataupun harus sudah divaksin minimal 14 hari sebelum keberangkatan. Kemudian sudah juga melakukan tes PCR di negara asal 3 kali 24 jam sebelum berangkat. Dan ketika tiba di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali juga dilakukan pemeriksaan tes PCR. Dan mereka dalam waktu 1 jam 44 menit sudah mendapatkan hasil tes PCR. Kemudian mereka setelah seluruh proses termasuk juga memiliki booking hotel karantina, termasuk juga memiliki jaminan asuransi yang saat ini memang sudah diturunkan dari 100.000 US dollar menjadi 30.000 US dollar sudah dimiliki. Artinya mereka, dan setelah dinyatakan negatif hasil pemeriksaan tes di bandara, mereka juga sudah diperbolehkan untuk menuju hotel karantina yang sementara memang hotel karantina untuk bubble, artinya hotel karantina yang boleh keluar dari kamar namun tetap berada ataupun dikarantina di hotel, bisa menikmati fasilitas di dalam hotel, sudah dilakukan di 5 hotel. Artinya ada 5 hotel yang menjadi hotel karantina bubble yang dipersiapkan pemerintah Provinsi Bali, tentunya dengan sudah melalui persyaratan CHSE. 2 diantaranya berada di Nusa Dua,
kemudian satu berada di Jimbaran, satu berada di Sanur, dan satu hotel karantina bubble berada di Ubud, Gianyar. Artinya kemarin 12 warga negara asing maupun penumpang yang langsung datang dari Narita, Jepang ini ditempatkan ataupun memilih hotel di Nusa Dua. Dan tentunya dengan persyaratan jika mereka sudah melakukan vaksin 1 kali, maka karantinanya hanya 5 hari saja. Dan ketika mereka belum melakukan vaksin dosis kedua ataupun vaksin dosis lengkap, mereka harus menjalani karantina selama 7 hari di hotel. Nah, berbeda memang hotel karantina biasa dengan hotel karantina bubble. Artinya hotel karantina bubble, seluruh ataupun mereka yang beraktivitas di hotel tersebut sudah melalui tes pemeriksaan tes PCR, baik karyawan maupun mereka ataupun tamu yang akan masuk ke hotel tersebut. Artinya tidak hanya wisatawan yang akan selama 5 hari ataupun 7 hari di karantina di hotel tersebut, namun juga karyawan hotel yang akan melayani mereka juga di karantina selama 5 hari. Artinya selama karantina mereka tidak boleh keluar masuk hotel, dan nanti ketika karantina 5 ataupun 10 hari sudah selesai, mereka melakukan pergantian tugas ataupun shift tugas, barulah mereka kemudian boleh keluar dari hotel. Dan persiapan untuk karyawan juga dilakukan berdasarkan shift, ada shift pagi, siang, dan sore. Kemudian juga ada petugas dari Satgas COVID-19 Provinsi Bali, termasuk juga dari petugas keamanan, termasuk juga dari petugas medis yang juga disiapkan dan berada di dalam hotel karantina bubble tersebut, sehingga selama karantina ataupun selama 5 ataupun 7 hari karantina seluruhnya berada di dalam hotel, dan tentunya juga tidak boleh memesan makanan dari luar, termasuk juga melakukan kegiatan di luar hotel. Walaupun mereka bisa melakukan kegiatan di luar kamar, mereka bisa menikmati fasilitas hotel seperti gym, kemudian kolam renang, termasuk juga fasilitas pantai yang ada di depan hotel, namun tidak boleh keluar dari area yang sudah ditentukan dalam protokol kesehatan sebagai hotel karantina bubble. Kemudian tidak hanya mereka ataupun para tamu ini dipantau ataupun diawasi di dalam, artinya mereka menggunakan gelang yang menandakan mereka masih melakukan karantina di hotel. Tidak hanya seperti itu, artinya ada sistem yang juga diberlakukan. Ketika mereka sebelum keluar dari Bandara Igusti Ngurah Rai, mereka juga harus menginstal aplikasi Peduli Lindungi, termasuk juga menginstal aplikasi monitor karantina presisi yang dibuat oleh Polri dalam hal ini. Kemudian dari aplikasi inilah mereka akan dipantau apakah mereka keluar dari radius karantina ataupun sudah berada di dalam radius karantina yang ditetapkan dalam protokol kesehatan tersebut. Aldi. Baik, Igede Nyoman Wiryadinata, koresponden CNN Indonesia melaporkan dari Bali. Terima kasih, Nyoman.